Halo, selamat pagi untuk teman-temanku semuanya. Pada hari ini, di sore hari ini, saya akan review salah satu mobil andalan dari Kia. Mobil ini sudah cukup tua, dibilang ya, tahun 2004. Itu Kia Carens generasi 2, cc 1800 manual tahun 2004. Untuk nopol asli AD, pajak hidup, dan untuk warna silver metallic. Sedikit cerita bahwa Kia Carens 2 ini pada awal mulanya itu diluncurkan di Indonesia pada tahun 2000. Pada dahulunya Kia Carens itu masih dalam bentuk CBU, atau biasanya kalau motor itu seperti Satria F itu produk Thailand seperti itu, dan Kia Carens diluncurkan itu mulai awal tahun 2002. Nah, karena permintaan mobil multifungsi berjenis MPV begitu besar seperti sekarang, maka Kia Carens pun ini didorong untuk diproduksi lebih banyak lagi seperti itu. Dan itulah kenapa alasan Kia Mobil Indonesia menjadikan Kia Carens sebagai produk andalan Kia di kelas MPV. Ya, walaupun Kia Carens 2 ini memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan Kia Carnival, yang dimana Kia Carnival itu kan tahun sebelum dari Kia Carens ini di kelas Big MPV. Namun Kia Carens dia menang cc karena mesinnya tersebut mengusung 1800 cc dengan menggunakan teknologi DOHC atau double overhead camshaft dengan menggunakan 16 katup. Mobil ini mampu menghasilkan daya pada 6000 rpm dipadu dengan bobot 1370 kg. MPV asal Korea ini mencatat untuk bahan bakar per liternya itu bisa mampu sampai 9,8 km sampai 10 km untuk rute yang kombinasi, jadi rute tol dan rute kota-kota seperti itu. Dan juga untuk fitur keselamatan dari Kia Carens 2 ini memiliki fitur yang lengkap pada zamannya seperti dual airbag dan rem ABS atau automatic brake system. Kelengkapan lain seperti lampu baja, konsol penyimpan kacamata, cup holder, dan kabinnya pun juga cukup luas. Serta pada bangku tengah di bagian belakang itu bisa berfungsi sebagai meja, yang dimana digunakan untuk kursi ketiga, dan kursi ketiga ini cocok digunakan untuk anak-anak Anda, teman-teman. Sayangnya bangku baris ketiga lebih diperuntukkan kan bagi anak kecil lantaran ruang kakinya yang sempit. Dan untuk dari desain bodi dan interior, Kia Carens ini dengan chassis monocoque ini telah 2 kali mengalami perubahan sejak pertama kali diluncurkan, yang dimana pada generasi kedua ini menyempurnakan kelemahan yang ada pada Kia Carens 1. Efek bantingan sedikit keras, namun gejala body roll lebih minimal dan minim dari limbung. Nah, teman-teman, dari video yang saya review ini, teman-teman bisa cocokkan dengan nantinya kalau teman-teman minat dengan beli mobil ini tahun 2004. Kemudian untuk surat-surat semuanya lengkap, lalu ada, cuman mobil ini belum ada talang air ya, jadi usahakan kalau teman-teman beli mobil ini pasanglah talang air. Biar apa? Biar air hujan tidak masuk ke dalam kabin atau interior, karena sangat disayangkan mobil ini mobil yang cukup nyaman apabila dipakai di jalanan, entah perjalanan dekat atau perjalanan jauh, karena mobil Kia itu empuk lah, jadi nyaman di dalam perjalanan seperti itu. Kemudian untuk velg roda-roda ban velg ini masih ori, cuman warna sudah dicat ulang menggunakan warna orange seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk tampilan dari velg Kia dari Kia Carens. Dia asli dari Kia, cuman velgnya berwarna seperti emas ya, perunggu atau emas seperti itu.
Untuk ban, kondisi ban 80%. Kemudian untuk pengisian bahan bakar, tangkinya ada di sebelah kiri. Oke teman-teman, di depan saya ini adalah mesin dari Kia Carens 2. Mesin ini bisa mampu mencapai kecepatan di 6000 rpm di 226 HP. Kemudian mesinnya ini ber-cc 1800 menggunakan 4 silinder, DOHC 16 katup, 16 valve. Untuk konsumsi bahan bakar itu bisa sampai 6-9 km per liter. Kalau dalam kota, kalau luar kota bisa 10-12 km per liter. Kemudian untuk transmisi dia menggunakan manual 5 percepatan. Suspensi depan menggunakan strut independen dan belakang independen multilink. Dan pada Kia Carens 2 atau mobil pada umumnya pasti ada namanya kelebihan dan kekurangan. Saya sampaikan terlebih dahulu untuk kelebihan dari Kia Carens 2 ini. Yang pertama, suspensi dia empuk. Pasti karena mobil ini Kia itu andalanya itu pada suspensi. Kemudian harganya terjangkau murah. Kemudian yang ketiga, daya angkut atau kapasitas orang yang bisa masuk ke dalam kabin. Seperti yang keempat, yaitu jok baris ketiga dapat ditarik dan dijadikan tempat tidur. Dan handlingnya juga menyerupai sedan. Kemudian untuk ini pada bagian belakang dari Kia Carens 2. Dan juga untuk kekurangan dari Kia Carens 2 ada yang pertama yaitu interior sederhana dan minim fitur, suspensi bising, kemudian suku cadangnya cukup langka, jaringan servis minim, BBM boros, dan kapasitas bagasi kecil. Ya sesuai dengan yang saya review di depan ini, bahwa bagasinya itu memang benar-benar kecil guys, tapi untuk kapasitas orang yang bisa masuk ke dalam kabin cukup banyak seperti itu. Kemudian untuk eksterior dari Kia Carens 2 ini tidak ada banyak yang bisa dikatakan tentang eksterior. Tapi ada satu hal yang pasti diingat, bahwa mobil ini bisa mengangkut 7 penumpang dibalik desain luarnya yang compact. Bodi yang kecil dan memiliki kabin serbaguna pastinya yang dapat mengakomodasi kebutuhan Anda yang terus berubah setiap tahunnya. Ya, sederhana adalah kata untuk menggambarkan interior. Warna yang paling dominan digunakan di dashboard adalah hitam dan beige, dan ini adalah warna abu-abu. Yang menariknya, tempat penyimpanan dalam kabin sangat banyak, meskipun agak tersembunyi. Tuas transmisi diletakkan di tengah bagian bawah dashboard. Desain dashboard yang berbentuk prisma unik dan jarang ditemukan pada mobil pabrikan lainnya. Ruang kaki untuk baris depan dan baris tengah lumayan lapang, namun baris ketiga terkesan sempit dan hanya cocok untuk anak-anak. Di mana selain itu, kursi baris ketiga dapat dilipat sepertiga untuk menambah kapasitas bagasi ketika kursi belakang tidak digunakan. Oke guys, jadi adalah tampilan dari Kia Carens 2. Untuk power window dia berfungsi semua ya guys ya. Berfungsi dari depan, kanan, kiri, dan belakang kanan. Semua masih fungsi guys ya. Dan di depan saya ini yaitu untuk panel-panel dari tape, kemudian AC, lalu panel lampu hazard atau lampu bahaya seperti itu. Kondisinya seperti ini guys, masih berfungsi semua dan masih cukup bagus. Ini merupakan bagasi dalamnya tidak terlalu besar juga.
Nah, kemudian yang unik di atasnya ini ada bisa tempat untuk menyimpan kacamata. Sekali pencet dia turun dan kita angkat ke atas. Kemudian ini untuk lampu-lampu ya, lampu kanan dan kiri, tapi lampu ini kebetulan mati atau tidak berfungsi seperti itu guys. Oke, itu dari ruangan kabinnya ya guys ya. Lalu kita pindah ke kursi di belakang, paling belakang lah. Saya bilang kursi belakang, paling belakang ini cukup sempit karena dia cocok untuk anak-anak. Karena kenapa? Karena bagian depannya ini atau kursi tengah pada bagian belakang bisa dilipat untuk meja makan. Layaknya Airbus atau dari pesawat-pesawat seperti itu, maskapai seperti itu guys. Jadi mobil ini walaupun tahun tua tapi aksesorisnya sungguh menawan seperti itu guys. Kemudian untuk kursi tengah, mobil ini juga dilengkapi dengan sandaran di bagian kanan ataupun di bagian kiri, dan juga tengah juga dilengkapi. Nah, caranya membuka ini tidak langsung diturunkan ya guys, tapi ditarik dulu, ditarik tali seperti ini, tarik lalu baru kita turunkan. Oke guys, terima kasih sudah mampir di channel Infoto. Jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke sini ya guys ya. Dan untuk mobil ini dipasang di harga 57 juta nego. Lokasi ada di Kota Solo. Teman-teman bisa nanti hubungi di WA di kolom deskripsi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga berkah rezeki dan nantikan video-video saya selanjutnya.